Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan 8. Kami akan melakukan praktikum objek 5 mengenai penentuan kalorimeter dan aplikasinya yang beranggotakan Wardatul Khairah BP 2010 41 1020, Maulina Mahdini Nasution BP 20 10 41 10 29, Aldina Fakri Muhammad BP 20 10 41 10 27, Yunisri Alpinda BP 20 10 41 10 19. Arinda Restu Pratiwi BP 2010 4110 30. Penentuan kalorimeter dan aplikasinya. Adapun tujuan dari penentuan kalorimeter dan aplikasinya ini adalah yang pertama, menentukan panas pelarutan suatu zat. Yang kedua, menggunakan hukum Hess untuk menentukan panas reaksi secara tidak langsung. Yang ketiga, mengetahui sifat-sifat kalorimeter. Yang keempat dan yang terakhir adalah menentukan tetapan kalorimeter sebagai dasar percobaan-percobaan ini. Kalorimeter adalah ilmu dalam pengukuran panas secara kuantitatif yang masuk atau keluar selama proses kimia. Sebagai contoh, jika energi dari reaksi kimia eksotermal diserap air, perubahan suhu dalam air akan mengukur jumlah panas yang ditambahkan. Adapun prinsip dari percobaan ini adalah apabila suhu yang berbeda dicampurkan, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan panas yang besarnya sama dengan panas yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama itu kalorimeter sebagai pengukur kuantitas panas. Yang kedua, batang pengaduk sebagai alat untuk mengaduk larutan. Yang ketiga, termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Selanjutnya ada gelas ukur sebagai alat untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya ada gelas piala sebagai wadah dari larutan. Selanjutnya Erlenmeyer yang berfungsi sebagai wadah dari larutan. Berikutnya ada kaca arloji yang berfungsi sebagai wadah untuk menimbang suatu zat. Yang terakhir neraca analitik sebagai alat untuk mengukur massa suatu zat. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama kristal NaOH sebagai sampel. Lalu ada aseton sebagai cairan pembanding. Selanjutnya pemutih pakaian sebagai sampel. Dan yang terakhir Aquades sebagai sampel. Untuk cara kerja pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu tetapan kalorimeter. Yang pertama, 50 ml Aquades dimasukkan ke dalam kalorimeter. Tepat menit keempat, air panas yang suhunya sudah diketahui dimasukkan sebanyak 50 ml dengan suhu minimum 35 derajat Celcius. Suhu air dalam kalorimeter dicatat setiap 30 detik dengan diaduk sampai menit ke-8. Setelah melakukan percobaan mengenai tetapan kalorimeter, didapatkan datanya yaitu suhu air dingin atau TAD 28 derajat Celcius, suhu air panas atau TAP 40 derajat Celcius, volume air dingin 50 ml, volume air panas 50 ml, dan massa air dingin 50 gram. Dan kalor jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Setelah itu dibuatkan tabel waktu terhadap suhu dan didapatkan suhu campuran rata-ratanya yaitu 36,44 derajat Celcius. Perhitungan untuk tetapan kalorimeter yaitu rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Massa air panas dikali C air panas dikali suhu air panas dikurang suhu campuran sama dengan massa air dingin dikali C air dingin dalam kurung suhu campuran dikurang suhu air dingin ditambah H dikali suhu campuran dikurang suhu air dingin, dan H yang kita cari hasilnya yaitu min 28,9099 kalori per derajat Celcius. Untuk pengerjaan yang kedua yaitu panas pelarutan. Pertama, 100 ml air dimasukkan ke dalam kalorimeter sambil diaduk dengan suhu dicatat setiap 30 detik.
4 gram NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter sambil terus diaduk dengan suhu dan waktu dicatat ketika serbuk dimasukkan. Pembacaan temperatur dilanjutkan setiap 30 detik hingga menit ke-6. Data yang didapatkan dari hasil percobaan mengenai panas pelarutan yaitu massa air sebesar 100 gram, massa NaOH sebesar 4 gram, mRNaOH 40 gram per mol, suhu awal 28 derajat Celcius, suhu akhir 29,8 derajat Celcius. Setelah dibuatkan tabel waktu terhadap suhu, didapatkan suhu rata-rata campurannya yaitu sebesar 29,8 derajat Celcius. Pada percobaan kali ini mengenai panas pelarutan masih menggunakan rumus Q air panas sama dengan Q air dingin dikurang Q kalorimeter atau azas black, Q lepas sama dengan Q terima. Selanjutnya mencari perhitungan Q untuk panas pelarutan. Q lepas sama dengan Q terima, Q sama dengan MA dikali CA dikali T dikurang T campuran ditambah H dikali suhu dikurang suhu campuran, dan didapatkan hasilnya sebesar 127,962 kalori. Untuk pengerjaan yang ketiga yaitu panas reaksi. Yang pertama, 25 mili aseton dimasukkan ke dalam kalorimeter. 75 mili soklin dimasukkan dan diaduk dengan suhu dan waktu dicatat ketika soklin dimasukkan. Pembacaan suhu dilanjutkan setiap 30 detik sampai menit ke-6. Selanjutnya, data mengenai panas bereaksi. Setelah dilakukan percobaan panas bereaksi dan didapatkan hasil datanya yaitu volume NaOCl sebesar 7 ml, volume aseton 25 ml, suhu awal 28 derajat Celcius, massa molekul relatif NaOCl sama dengan 74,5 gram per mol, massa molekul relatif aseton 58 gram per mol, persen NaOCl 5,25% dan rho aseton yaitu 0,879 gram per mili. Dan setelah dibuatkan tabel waktu terhadap suhu, dapatkan suhu campuran rata-ratanya sebesar 36,625 derajat Celcius. Yang pertama, dilakukan perhitungan untuk mencari massa NaOCl dengan cara 75 ml per 100 ml dikali 25,5 gram, yang mana 75 ml ini merupakan volume NaOCl pada 100 ml campuran, dan didapatkan hasilnya 3,9375 gram. Setelah itu dicari mol NaOCl dengan rumus massa per mR dan didapatkan hasilnya 0,053 mol. Setelah itu dihitung mol aseton dan didapatkan hasilnya sebesar 0,3789 mol. Selanjutnya dicari Q panas bereaksi dan didapatkan hasilnya sebesar min 278,577 kalori per derajat Celcius. Setelah dilakukan percobaan penentuan kalorimeter dan aplikasinya menggunakan pelarut yaitu Aquades dan menggunakan sampel soklin, aseton, dan NaOH dengan menggunakan alat kalorimeter, percobaan ini berlandaskan pada hukum Hess dan hukum Azaz-Black, yang mana alat kalorimeter itu sendiri memiliki prinsip yaitu memanfaatkan perubahan fasa dari suatu fisik zat dan membandingkan kapasitas panas dari zat-zat yang berbeda. Pertama yaitu penetapan kalorimeter dengan menggunakan 50 ml air panas dan 50 ml air dingin yang dimasukkan ke dalam kalorimeter, kemudian dicampurkan dan diaduk menggunakan batang pengaduk. Dapatkan suhu campuran awalnya yaitu sebesar 38 derajat Celcius, yang mana kemudian dari menit ke-4 hingga menit ke-8 terus dilakukan pengadukan yang terus diukur suhunya setiap 30 detik. Didapatkan suhunya itu semakin berkurang akibat dari fungsi pengadukan itu sendiri, yaitu meratakan panas, serta si batang pengaduk ini menyerap panas yang dikeluarkan oleh si air panas ke dalam kalorimeter dan air dingin. Pada percobaan ini, air panas berperan sebagai sistem yang melepaskan kalornya ke dalam air dingin dan kalorimeter, sementara air dingin dan kalorimeter berperan sebagai lingkungannya. Oleh karena itu, air dingin serta kalorimeter itu menyerap panas dari si air panas ini, yang kemudian terserap juga oleh si batang pengaduk yang menyebabkan suhu campuran keduanya itu semakin berkurang pada menit-menit terakhir.
Pada percobaan yang kedua yaitu panas pelarutan menggunakan natrium hidroksida. Sebanyak 4 gram natrium hidroksida dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 100 ml air, yang mana didapatkan suhu pencampuran awalnya itu sebesar 29,8 derajat Celcius, yang mana kemudian dilakukan kegiatan pengadukan yang berfungsi sebagai untuk meratakan panas. Kemudian didapatkan hasil bahwa suhu ini meningkat namun secara tidak signifikan, karena pada 1 menit terakhir itu didapatkan bahwa suhu semakin menurun. Hal ini dapat disebabkan atau diakibatkan oleh kegiatan atau tindakan dari pengadukan itu sendiri. Dikarenakan batang pengadu ini juga ikut menyerap panas yang dikeluarkan oleh si air, jadi panas yang dikeluarkan oleh si air ini tidak hanya diserap oleh NaOH, melainkan juga diserap oleh batang pengadu itu sendiri. Digunakan NaOH pada percobaan ini dikarenakan NaOH itu mudah menyerap air atau bersifat higroskopis, dan NaOH ini sendiri juga berperan sebagai sistem dengan air dan kalorimeter itu sebagai lingkungannya. Air melepaskan panasnya yang kemudian diserap oleh si NaOH dan kemudian diserap juga oleh si batang pengadu ini. Pada percobaan yang terakhir yaitu panas reaksi menggunakan soklin dan aseton. Didapatkan suhu campuran keduanya itu cukup tinggi dan dibandingkan dengan suhu yang dihasilkan dari percobaan-percobaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh suhu reaksi dari keduanya, dari si aseton dan si soklin ini menghasilkan panas yang cukup tinggi, yang mana membuat suhu dari si kalorimeter itu sendiri juga ikut meningkat. Yang mana pada percobaan ini dilakukan juga proses pengadukan menggunakan batang pengadu untuk meratakan panas dari si aseton dan si soklin itu sendiri. Soklin pada percobaan ini berperan sebagai sistem, sementara aseton dan kalorimeter itu berperan sebagai lingkungannya. Soklin karena suhunya sangat tinggi, dia melepaskan kalor yang kemudian diserap oleh si aseton dan juga oleh si batang pengadu dan si kalorimeter itu sendiri. Setelah dilakukan percobaan di atas, kalorimeter selalu digunakan tanpa penutupnya untuk ketika percobaan yang telah dijabarkan sebelumnya. Seperti yang telah dapat dilihat juga pada cara kerja yang telah dilakukan oleh rekan saya. Cara kerja yang benar dalam menggunakan kalorimeter ini harus dengan menggunakan penutupnya. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi panas kalor dari si kalorimeter ini sendiri. Namun secara percobaan tidak dilakukan dengan demikian karena dari kelalaian kelompok kami, yang mana kemudian dapat mempengaruhi hasil pengukuran suhu menggunakan termometer. Jadi selain tindakan pengadukan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran suhu, menggunakan kalorimeter tanpa penutupnya dalam melakukan percobaan juga dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran suhu itu sendiri. Karena sebagian kalor yang seharusnya tersimpan di dalam kalorimeter keluar secara bebas karena melakukan percobaan dengan tidak menggunakan tutup kalorimeternya itu. Jadi pada percobaan ini beberapa hal yang dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran suhu pada penentuan kalorimeter dan aplikasinya itu adalah yang pertama dengan tindakan pengadukan, yang kedua yaitu menggunakan kalorimeter tanpa penutupnya. Kesimpulan, setelah dilakukan percobaan penentuan kalorimeter dan aplikasinya dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, didapatkan panas pelarutan dari NaOH yang dilarutkan di dalam air yaitu sebesar 127,962 kalori. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat kalorimeter adalah mempertahankan suhu tanpa dipengaruhi oleh lingkungannya, yang mana sifatnya ini dalam proses yaitu secara adiabatik. Itu disebut juga dengan tidak adanya energi yang lepas atau masuk, keluar atau ke dalam kalorimeter. Selanjutnya yaitu saran. Setelah dilakukan percobaan penentuan kalorimeter ini dan aplikasinya, dapat ditarik beberapa saran untuk praktikan selanjutnya, yaitu yang pertama, untuk langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan haruslah dipahami betul. Selanjutnya yaitu hati-hati dalam tindakan pengadukan. Yang terakhir yaitu berhati-hati dalam membaca skala termometer agar tidak mempengaruhi hasil yang diinginkan. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video dari kelompok kami dapat bermanfaat, dan apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.